my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Ya, silakan perkenalkan dirinya, Pak. Selamat pagi menjelang siang. Nama saya Horas Joshua. Saya bertugas di Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan. Kebetulan saya ditugaskan sebagai Kasih Pembangunan dan Peningkatan Drainase SDA Jakarta Selatan. Ya, baik. Silakan dijelaskan, Pak, ini lokasinya di mana dan pekerjaan yang dilakukan itu seperti apa? Saat ini kita berdiri di Jalan Prof. Satrio, ini Jakarta Selatan. Kita mengerjakan saluran. Sebetulnya saluran dibilang sodetan karena sebelumnya sudah sodetan. Kita menaikkan fungsi dari yang sebelumnya saluran existing. Jadi yang lama ini 1,5, kita perbesar ke 2 meter dimensinya. Ya, baik. Ini, Pak, untuk mereduksi banjir di wilayah mana saja, Pak? Nah, ini yang dinamakan kita berdiri ini adalah namanya PHB Tiong. PHB Tiong ini lumayan berat tugasnya. Dia melayani 3 kelurahan. Pertama Kelurahan Karet, terus ada Kelurahan Karet Kuningan, dan Kelurahan Kuningan Timur. Jadi cukup besar wilayah yang dilayanin 3 kelurahan itu. Walaupun nggak semua RW, hanya beberapa RW dari masing-masing kelurahan. Tapi ada 3 kelurahan yang dilayanin melalui sini, saluran Tiong ini, PHB Tiong. Untuk saluran ini pekerjaannya startnya dari mana, Pak? Dari inlet sampai outletnya kemana nanti, Pak? Ya, nanti dari sisi sana, nanti bisa kita lihat nanti videonya, itu inlet, itu mengalir ke Kali Krukut. Jadi untuk sementara, karena ini ada keterbatasan fungsi kemarin, jadi memang agak terhambat juga, karena tadi saya ceritakan kelurahannya cukup banyak yang dilayanin. Jadi ini yang kita bangun ini sepanjang 47 meter yang berada di meng-crossing dari Jalan Satrio. Crossingan ini menggunakan material apa, Pak, jenisnya? Yang kami gunakan saat ini adalah sesuai dengan gambar perencanaan dan RAB yang ada, kita gunakan box culvert. Box culvert ini dia memang secara fungsi lebih bagus ya untuk daerah yang memang dilintasi oleh kendaraan. Kan kita lihat secara load kendaraan juga lumayan berat. Jadi kita gunakan box culvert yang berukuran 2x2. 2x2 ini artinya kosongannya 2, walaupun nanti ada tebal dinding dari atas bawah. Setelah kita pasang, di atas ini kita cor lagi dengan spesifikasi K250 di atasnya. Tapi kami minta kadang-kadang dengan si teman-teman tim kontraktor supaya di-upgrade untuk mutu betonnya. Supaya ketika dia turun kurang coring akibat panas ataupun nanti vibratornya kurang bagus seragamnya, kita bikin agak naikin sedikit. Setelah ini dilapis kemudian oleh aspal. Jadi nanti balik lagi seperti semula, existing. Ya, Pak, untuk pekerjaan ini kan di badan jalan, Pak. Bagaimana bisa dijelaskan kendalanya dan juga mitigasinya untuk lalu lintasnya gitu, Pak? Ya, jadi memang kan kalau kita lihat dari sini kan kendaraannya cukup banyak ya, trafficnya juga cukup ini. Apalagi nanti yang sisi sana yang lebih repot. Kita kemarin juga pengalaman lewat sini bisa sampai setengah jam sendiri lewat sini. Jadi macetnya itu memang jadi hambatan yang terbesar di sini. Di samping ya tadi sama seperti yang sebelumnya, ini banyak sekali memang utilitas pun pipa. Kemarin ada PAL juga, ada beberapa. Nah, kami antisipasinya kami menyiapkan petugas lalu lintas. Nanti ada petugas lalu lintas, dan oleh karena itu juga kita mungkin kerjanya itu lebih efektif malam hari. Jadi dengan lalu lintasnya berkurang, kita sediakan petugas lalu lintas, baru kita gali, kita tanam boxnya, baru ini. Jadi memang agak lama. Tadi kalau memang kenapa pekerjanya saat ini tidak terlalu banyak, yang pertama kita tunggu ini supaya cor ini kering. At least ini sebenarnya harus 7 hari. Tapi kalau dia ada pepercepat dia ini katalisator, dia akan lebih cepat. Ini kita harapin mungkin dalam 2-3 hari ini dia sudah oke, baru kita aspal, baru pelan-pelan bertahap kita buka ke arah ini, ke arah yang hulunya. Secara bertahap berarti ya, Pak, pekerjaannya? Secara bertahap. Jadi kan ini panjang tadi 47 meter. Ya. Kami bertahap dulu nih. Saat ini sudah 11 meter. Ya kan? Nanti setelah 11 meter berikutnya sampai ke median dari JLNT ini, Casablanca kan. Nanti setelah itu baru bertahap lagi kemudian. Jadi total ada 5 segmen yang kami akan kerjakan per spot-spot. Dan ini sudah
kami laporkan ke Dinas Perhubungan. Jadi sebelum kami bekerja ini sudah kami siapkan step-stepnya, termasuk izin dari teman-teman di sub. Jadi memang ini sudah press release-nya sudah keluar, nanti bisa dilihat. Dan ini pekerjaannya harus diwajibkan oleh mereka per segmen. Jadi nggak bisa sekaligus kita bablas nih 47 meternya, tapi harus pelan-pelan bertahap ya. Target selesainya pekerjaan kapan, Pak? Jika memang tidak ada halangan, terkendala, kontrak ini selesai harus di akhir Agustus. Jadi Agustus akhir itu sudah hitam semua, sudah trafficnya normal, sudah bagus. Secara fungsi juga udah mulai kelihatan, airnya bagus sekali di situ. Jadi memang tinggal kita bertahap mulai ke hulunya. Pesan dan harapannya, Pak? Harapannya dengan diperbesarnya dimensi dari 1,5 menjadi 2, plus juga kita nata lagi utilitasnya supaya jangan pas berada di tengah penampang saluran. Ini akan mengalirkan saluran lebih baik. Karena semakin cepat ataupun alirannya akan semakin cepat, itu akan memangkas waktu. Kalau dari sisi perspektif hidrologi itu kita mangkas waktu konsentrasi. Kalau kita pangkas waktu konsentrasi, ini akan mempercepat aliran yang ada. Jadi secara teori dengan sodetan itu akan mempercepat reduksi dari banjir. Harapannya Pak untuk masyarakat Jakarta supaya bisa berkurang banjir atau terbebas dari banjir. Ya, dengan kita keterkaitan satu antara lain di stakeholder ya, untuk masalah penanganan banjir lebih tepatnya, kita sebetulnya harus bekerja sama dengan semua stakeholder, termasuk dengan warga masyarakat, termasuk juga pemilik utilitas, agar jangan kiranya setelah nanti saluran ini jadi, nanti ada pipa lagi di dalam ini. Jadi nanti akan terkesan percuma apa yang kami kerjakan. Nah itu kita harapkan. Jadi clear, yang udah kita bangun ini clear, nggak ada lagi kabel, nggak ada lagi pipa, nggak ada lagi apa. Jadi clear, sehingga fungsinya akan tetap maksimal. Kalau itu berkurang lumayan, jadi kita hanya bertarung nih sama sedimen. Sedimen kan gampang, nanti teman-teman dari Satgas bisa bekerja untuk ngurusin sedimen. Yaitu harapannya bekerja dengan stakeholder dan masyarakat, sama-sama kita jaga saluran yang baru ini nanti setelah capek, sehingga fungsinya akan terus tetap konstan maksimal. Terima kasih.